Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 2? Tentunya Pak Guru harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat belajar. Tak lupa juga Pak Guru akan menyapa Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Semoga Bapak dan Ibu tetap sehat dan tetap semangat dalam membimbing putra-putrinya. Baik, pada video kali ini atau pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran pertama pada pertemuan pertama, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW teladanku. Nah, setelah kemarin guru memberikan tugas kamu untuk menyebutkan sebanyak-banyaknya contoh perilaku atau contoh dari Nabi Muhammad, contoh perilaku baik dari Nabi Muhammad yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan bahas nih ya. Jadi yang pertama yaitu kamu tentunya menyebutkan sangat banyak, ada jujur, ada suka menolong, ada suka memberi, kemudian pantang menyerah dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu adik-adik ketahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul. Seorang rasul tentu akan mempunyai sifat atau tentu diberi sifat oleh Allah empat sifat spesial, yaitu yang pertama siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jadi apa itu siddiq? Siddiq itu berarti jujur, amanah itu dapat dipercaya, tabligh itu menyampaikan, kemudian yang keempat fatonah yaitu cerdas. Nah, baik, kita mulai. Kamu bisa buka halaman 2 pada buku paketmu yang telah kamu pinjam dari sekolah. Tuh ya, buka halaman 2. Di situ A, sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu baca di situ. Sudah selesai membacanya? Ya, kita kembali lagi ke penjelasan. Pak Guru tambahkan sedikit bahwa pada suatu ketika ini ada cerita, yaitu pengakuan Abu Sufyan tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad karena kejujurannya, berkat kejujurannya Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin oleh para orang-orang Mekah ya. Dan pada suatu saat Abu Sufyan mengakui kejujuran Nabi Muhammad SAW. Ketika itu pada tahun ke-6 Hijriah, Abu Sufyan berjualan atau berdagang ke Syam. Nah, Syam, di sana ia mendapat undangan khusus dari Kaisar Heraklius untuk berdiskusi seputar sifat-sifat Nabi Muhammad SAW serta ajaran yang didakwahkannya. Kemudian Abu Sufyan yang saat itu belum memeluk Islam serta masih memusuhi Islam dan kaum muslimin. Dengan tegas dia menjelaskan sifat dan akhlak mulia Rasulullah atau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang jujur tanpa pernah sekalipun berdusta. Demikian penjelasannya.
Singkat, kemudian dilanjutkan, Muhammad SAW mengajak manusia untuk mengesahkan Tuhan dan berbudi pekerti luhur. Demi Allah, jika bukan karena aku khawatir orang-orang akan menjuluki diriku sebagai seorang pendusta, niscaya aku akan berdusta tentang Muhammad. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya. Jadi pada saat itu Abu Sufyan belum memeluk agama Islam, tetapi dia sudah menceritakan sifat asli dari Nabi Muhammad, yaitu seseorang yang sangat jujur dan tidak pernah sama sekali tidak pernah berdusta ya. Bahkan Nabi Muhammad juga dijelaskan oleh Abu Sufyan mengajak mengesahkan Tuhan serta berbudi pekerti yang luhur atau berbudi pekerti yang baik. Budi pekertinya baik, jadi sopan santunnya baik, tidak pernah berbohong sama dengan orang lain, itu selalu baik, seperti itu ya. Jadi jelas di sini ya, ada hadis yang sudah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu seseorang yang jujur atau mendapat gelar Al-Amin. Apa? Al-Amin ya. Jadi apa yang kita bisa ambil dari pelajaran ini, yaitu kamu atau kita harus selalu berkata dan berbuat jujur seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah mencontohkan, berkatalah dan berbuatlah dengan sejujur-jujurnya. Jujur itu apa? Jujur itu berarti tidak menambahi dan tidak mengurangi. Jadi apa adanya ya. Jadi kalau berkata itu apa adanya, berbuat juga apa adanya. Oke. Kamu sekarang bisa lihat juga di bawahnya ini kalau sudah mengerti ya, di bawahnya ada lagu tentang aku anak jujur. Nadanya seperti pelangi-pelangi. Ayo coba kita nyanyi. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Nah itu. Selain itu, jujur juga bisa menyebabkan kalian dipercaya orang. Kemudian kalau sudah dipercaya orang, maka kalian akan sangat mudah mendapatkan banyak teman ya, tidak mendapatkan banyak musuh. Tapi kalau kalian bohong, tentunya musuhmu akan banyak ya. Jadi pilih jujur atau bohong? Ya, pilih jujur, karena jujur untungnya sangat banyak. Kemudian kamu lihat halaman 3. Tuh, kamu cermati gambar ada seorang anak putri dan anak putra, kemudian membawa ballpoint. Kira-kira sedang apa itu? Ayo, kamu lihat. Iya, betul sekali. Pada saat itu, ketika itu anak laki-laki menemukan ballpoint, kemudian dia memberitahu kepada anak perempuan. Anak perempuannya itu tangannya seperti itu, kira-kira sedang apa? Nah betul, anak perempuannya itu menolak karena ballpoint yang ditemukan anak laki-laki itu bukan miliknya. Jadi ketika barang bukan miliknya, itu jangan diakui. Begitu juga ketika menemukan barang, itu jangan dimilik sendiri, tetapi diumumkan atau diberikan ke Pak Guru atau Bu Guru atau orang yang lebih tua untuk diumumkan bahwa ini milik siapa yang kehilangan. Karena kasihan kalau yang punya nanti mencari, itu kasihan ya. Begitu ya, sudah mengerti ya. Jadi sikapmu, kamu harus selalu berkata dan berbuat jujur ya. Aku selalu berkata dan berbuat jujur. Kemudian kamu lihat halaman 3 pada kolom iya atau tidak. Nah nanti kamu bisa jawab itu. Aku selalu berbuat jujur kepada orang tua, guru, dan temanku. Iya apa tidak. Kemudian kamu lanjutkan, aku yakin anak jujur akan beruntung. Iya apa tidak. Kemudian aku yakin anak yang tidak jujur dan merugi. Ya apa tidak. Kemudian aku yakin anak yang jujur punya banyak teman.
Kemudian aku selalu mengakui kesalahan yang telah ku perbuat. Kalau sudah kamu centang ya, atau pilih ya atau tidak, kemudian bawahnya yaitu kerjakan atau ayo berlatih, itu kamu tulis di buku ya. Ayo berlatih soal 1 sampai 5 pada halaman 3. Kamu tulis di buku soalnya nomor 1 sampai 5, kemudian kamu jawab ya. Nanti dikumpulkan ketika mengumpulkan tugas dari tema. Oke, seperti itu ya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan kamu kirim ke nomor WhatsApp yang ada di sini. Sebelum Pak Guru akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.